Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matcha Dwi Arifiani dengan NP 501725916 dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November. Sebelumnya izinkan saya menunjukkan kartu tanda mahasiswa. Oke. Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gambar bawaan reaction series. Nanti akan saya tampilkan gambarnya di sini. Gambar yang terlampir yang ada di classroom yang dilampirkan oleh Bapak Haris. Nah, selanjutnya saya juga sudah menggambarkan, tapi ini versi sederhananya. Nah, jadi berdasarkan gambar ini kan merupakan Bowen reaction series atau deret reaksi Bowen, yaitu konsep yang menjelaskan urutan mineral mengkristal selama magma ini mengalami pendinginan. Nah, Bowen reaction series ini dikemukakan oleh ahli petrologi Norman L. Bowen untuk menjelaskan bahwa setiap mineral itu memiliki suhu kristalisasi yang berbeda. Oke, maaf tadi terpotong. Jadi mineral yang terbentuk pertama berada pada suhu yang tinggi, sedangkan mineral yang terbentuk terakhir itu berada pada suhu yang paling rendah. Di sini ada high temperature yang paling tinggi, dan yang di bawah di sini ada low temperature yang paling rendah. Nah, pada gambar, arah pendinginan magma itu ditunjukkan oleh panah di sebelah kiri, yaitu dari high temperature hingga low temperature. Kemudian yang pertama itu ada discontinuous series. Nah, pada bagian pertama di sini discontinuous series of crystallization yang berada di sebelah kiri gambar disebutkan discontinuous karena mineral yang terbentuk sebelumnya itu akan bereaksi kembali dengan magma ketika suhu itu menurun sehingga berubah menjadi mineral lain yang memiliki struktur kristal yang berbeda. Nah, untuk urutan mineralnya itu dimulai dari yang paling atas ini, yaitu ada olivine, kemudian ada pyroxene, ada amphibole, dan juga biotit. Nah, olivine sendiri ini merupakan mineral yang pertama mengkristal karena dia ini kan terbentuk pada suhu yang paling tinggi ya, di high temperature. Nah, ketika suhu magmanya itu semakin menurun, olivine ini dapat bereaksi dengan magma dan berubah menjadi pyroxene. Nah, selanjutnya pyroxene yang itu dapat berubah menjadi amphibole, kemudian berubah lagi menjadi biotit mica. Nah, perubahan inilah yang menyebabkan deret ini itu disebut dengan discontinuous karena jenis mineralnya yang terus berubah. Nah, selanjutnya itu ada continuous series, yaitu di sebelah sini. Continuous series of crystallization ditunjukkan oleh karena di sini saya menggambarnya nggak berwarna, nanti akan saya tunjukkan gambar yang versi aslinya. Itu nanti akan ditunjukkan oleh panah putih ya pada gambar. Jadi berbeda dengan deret sebelumnya. Pada deret ini itu jenis mineralnya itu tetap sama, yaitu plagioclase feldspar. Nah, berbeda dengan deret sebelumnya, pada deret ini jenis mineralnya itu kan tetap sama ya. Jadi plagioclase sama feldspar. Nah, yang berubah itu hanyalah komposisi kimianya, dimana kalau pada suhu yang tinggi plagioclase ini akan kaya akan kalsium atau calcium rich. Di sini tertulis calcium rich, dan kemudian ketika suhu magma itu semakin turun, komposisinya ini akan berubah secara bertahap menjadi semakin kaya natrium atau sodium rich, yaitu yang paling bawah di sini sodium rich. Nah, karena perubahan yang berlangsung secara bertahap tanpa berganti jenis mineral, maka ini tuh disebut sebagai continuous series kan. Nah, selanjutnya mineral yang mengkristal pada suhu rendah. Jadi setelah kedua jalur ini bertemu pada suhu yang lebih rendah, itu akan terbentuk mineral-mineral yang mengkristal paling akhir, yaitu ada kalium feldspar, muscovite, dan juga kuarsa. Di sini yang paling terakhir, di mana mineral-mineral ini itu memiliki kandungan silika yang tinggi dan umumnya itu ditemukan pada batuan beku yang bersifat felsik. Jadi kuarsa ini tuh merupakan salah satu mineral yang terbentuk paling akhir karena membutuhkan suhu yang paling rendah ya untuk bisa mengkristal. Nah, selanjutnya apa sih hubungannya dengan jenis batuan beku? Nah, pada bagian paling kanan gambar di sini juga terlihat hubungan antara kristalisasi mineral dengan komposisi batuan beku. Jadi pada suhu yang paling tinggi di high temperature, yaitu pada suhu yang sangat tinggi akan terbentuk batuan ultramafic seperti ada peridotit dan komatit yang didominasi oleh mineral olivine dan juga pyroxene. Nah, selanjutnya ketika suhu itu akan mulai menurun, itu akan terbentuk batuan mafic, yaitu yang kedua di sini. Contohnya yaitu ada gabbro dan juga basalt.
Selanjutnya akan terbentuk batuan intermediate seperti diorit dan juga andesit. Di sini di bagian yang ketiga ini seperti diorit dan andesit kan. Nah, sedangkan pada suhu yang paling rendah itu akan terbentuk batuan felsik seperti granit, riolit yang didominasi oleh kuarsa, kalium feldspar sama muskovit. Nah, dengan demikian semakin rendah suhu kristalisasi, kandungan silika batuan itu akan semakin tinggi. Nah, berdasarkan gambar ini itu dapat dipahami bahwa proses pendinginan magma itu kan tidak terjadi secara acak ya, tapi emang mengikuti urutan tertentu. Nah, mineral yang tahan terhadap suhu tinggi itu akan mengkristal terlebih dahulu, sedangkan mineral yang kaya silika itu baru akan terbentuk ketika suhu magmanya itu akan sudah jauh lebih rendah. Nah, selain itu, gambar ini juga menunjukkan bahwa komposisi batuan beku itu dipengaruhi oleh urutan kristalisasi mineral selama pendinginan magma. Nah, oleh karena itu, proses kristalisasi magma ini tuh menjadi salah satu faktor bahwa faktor utama yang menunjukkan jenis batuan beku yang akhirnya itu terbentuk. Jadi dari sini mungkin bisa kita simpulkan bahwa Bowen reaction series atau reaksi Bowen ini itu menjelaskan urutan pembentukan mineral selama magma ini mengalami pendinginan. Jadi deret ini kan terdiri atas dua jalur ya tadi. Ada discontinuous series, ada yang continuous series. Discontinuous series yang menunjukkan perubahan jenis mineral dari olivin hingga biotit, dan juga ada continuous series yang menunjukkan perubahan komposisi plagioklas dari yang mulai kaya akan kalsium hingga menjadi kaya akan natrium. Nah, urutan klasifikasi ini urutan kristalisasi ini itu kemudian akan menghasilkan komposisi batuan yang berkembang dari ultramafik, mafik, intermediate hingga felsik kan. Nah, konsep ini itu sangat penting dalam petrologi karena membantu menjelaskan hubungan antara pendinginan magma, pembentukan mineral, dan juga jenis batuan beku yang dihasilkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada banyak kurangnya atau mungkin masih ada salahnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.